ada seseorang, bahkan lebih dari 2 orang, ini tadi bertanya apa dan siapakah setan itu. Nah, setan itu sebetulnya diidentikan dengan api, yang warnanya merah, tempatnya di dalam darah, apa yang dikenal nafsu amarah. Ini setan. Jadi setan bisa, ya ini namanya juga zat, ya toh, bisa berinferensi, mengadakan penyusupan. Bukan hanya menyusup saja, tapi bisa melakukan penetrasi, bisa masuk ke dalam suatu benda mungkin yang tidak berpori, bisa berpenetrasi. Jadi setan ini adalah suatu tenaga, daya panas. Jadi kalau manusia ada daya panas yang masuk ke dalam darahnya bisa mendidih. Akhirnya apa kalau tidak bisa mengendalikan dengan baik, mengontrol dengan benar? Darah ini mendidih, akhirnya manusia timbullah amarahnya. Karena tidak bisa menguasai tenaga panas ini, akhirnya apa? Inilah di dalam diri manusia atau jiwa manusia itu ada kekacauan atau kekacauan mental, sehingga dia akan melahirkan suatu tingkah laku yang tercela atau akhlak matsmumah. Tapi kalau tenaga panas ini kita bisa mengontrol dengan baik, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, akal yang sehat, bisa mengelola secara benar, maka tenaga panas ini akan menjadi kekuatan yang berguna. Akhirnya apa? Timbullah dalam jiwa manusia, melahirkan tindakan-tindakan yang mulia, akhlak al-karimah. Itu setan. Maka setan itu adalah hawa nafsu. Maka ada yang benci dengan setan, berarti benci yang menciptakan, karena Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi yang diciptakan Allah itu tidak ada satupun yang sia-sia. Maka orang yang mengatakan itu jelek berarti menjelekkan yang menciptakan. Itu tidak boleh. Karena apa? Anda tidak tahu tentang ilmu persetanan. Anda tidak tahu tentang ilmu persdemitan atau ilmu iblis. Kalau tahu semua itu tunduk kepada Allah, itu semua tunduk, tidak ada yang tidak patuh. Di dalam surat Al-Fusilat nomor 41 ayat yang ke-11 demikian firman Allah, "Tumastawa ila samai wa hiya dukonun faqala hala walil ardi ya tauan au karha qala ta'atain atauin." Ya, kemudian dia naik ke langit dan langit masih merupa asap. Kalau asap itu saya kurang setuju, dukon asap loh, mbok kabut. Kalau asap itu hasil pembakaran atau hasil oksidasi yang menghasilkan sampah, gas karbon, yaitu karbon dioksida dan karbon monoksida. Masa Allah arsinya duduk di atas asap? Yang bagus adalah dukun itu kabut sebetulnya. Kalau saya pendapat saya, ya, karena apa? Kabut itu hasil air yang mengadakan menyublim air yang menyublim menjadi kabut yang sangat tipis. Itulah arsinya kabut. Maka kemudian Allah berfirman kepada langit dan bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dalam keadaan patuh atau terpaksa." Tapi semua ciptaan, seluruh ciptaannya, seluruh makhluk halus yang jahat maupun yang baik, kita kata mereka, "Qala ta'ataina ta'in," dan mereka menjawab, "Kami datang dengan patuh." Inilah kekuasaan Allah yang maha tinggi, the ultimate power, yang daya pengaruhnya semua tunduk pada perintahnya. Inilah yang punya power. Itu maka kita cari power penting supaya bisa menundukkan orang. Jadi inilah power Allah, adalah kekuasaan, daya pengaruh yang dapat mempengaruhi seluruh ciptaannya dan tunduk pada perintahnya. Ini. Jadi setan, iblis, seanteronya itu satu komponen. Nggak ada setan, ya nggak ada malaikat, nggak ada manusia. Itu satu komponen yang tidak bisa dipisah-pisahkan atau dibuang salah satu, seperti komponen radio. Kalau volume atau potensionya itu putus, semua nggak nyala. Itu semua nggak, makanya satu komponen. Makanya kita harus menghormati, menghargai seluruh ciptaan Allah yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, supaya terciptalah hidup yang harmoni. Itu loh, seperti orang saudara kita dari Bali memberi sesajen,
kata orang menyembah setan, nah itu kata orang yang bodoh seperti itu. Dia tuh memberi, menghargai, menghormati supaya keselamatan akan terjadi hidup yang harmoni antara ciptaan satu dengan ciptaan yang lain. Karena keretaan atau keretaan hubungan antar sesama makhluk itu akan mendatangkan suatu ya bencana, bisa terjadi bencana. Contohnya saudara kita di Timur Tengah itu mau makan saja bingung, mau tidur bingung, mau sholat bingung, ya, mau kemana saja bingung. Karena apa? Setiap saat ada bom yang jatuh. Karena apa? Keretaan antar sesama makhluk bisa menimbulkan bencana yang besar. Semua itu satu ikatan, satu komponen yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka jangan mengatakan itu jelek, ini jelek. Anda yang belum paham, semua ciptaan Allah adalah semua indah. Di dalam surat As-Sajdah nomor 32 ayat yang ke-7, firman Tuhan ya, mengatakan alazi ahsana kula sa'in kolkoh wa batang'a kolkol insani mintin, yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia, mulai awal penciptaan manusia. Jadi segala sesuatu indah adanya. Jangan itu jelek, wah demit jelek, itu jelek, semua patuh tunduk pada Tuhan kok jelek gimana? Sujud kepada Allah kok jelek, kamu saja yang orang yang tidak tahu. Itu saja, supaya kita saling menghargai antar sesama makhluk, ya toh, saling menghormati, menghargai supaya kembali tercipta suatu kehidupan yang harmoni. Itulah setan itu hawa nafsu, setan itu sifat-sifat, ya toh, yang identik dengan api, ya kan? Yang warnanya merah, yang bisa masuk ke dalam darah setan. Maka kalau kemasukan setan namanya syaitonas, manusia setan. Tapi kalau malaikatunas, manusia malaikat. Wah, itu luar biasa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.